Oh, Q&A. Ya. Bincang-bincang santai. Sekaligus kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari orang tua, ada dari majelis juga, terus dari anak-anak sekolah minggu, seputar tentang sekolah minggu Jemaat Bukit Tamalan Ria. Nah, yang memfasilitasi kegiatan hari ini adalah bidang apa, Bu Guru? Multimedia. Oh, bidang multimedia. Ada Ibu Guru Casey, terus Ibu Guru Weni, terus Pak Guru Deo. Hai, tim Mulmed. Oke, kita akan mulai. Itu tuh Kak, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari anak-anak sekolah minggu, dari orang tua maupun dari Bapak Ibu majelis tentang ada yang bertanya tentang imannya, ada yang bertanya tentang guru-gurunya, dan ada juga yang bertanya tentang anak teman-temannya. Jadi yang pertama ada pertanyaan ini tidak tahu dari siapa. Ada yang bertanya, mengapa kita harus rajin beribadah, berdoa dan pergi ke gereja? Kenapa itu kita harus beribadah dan berdoa? Tahu Ibu Guru? Supaya tetap Kristen. Kristen ini. Nah, kalau beribadah itu ada di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita beribadah itu kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan dalam ibadah? Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, itu beribadah. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan, berdoa. Ya. Baca Alkitab tidak ada Pak Guru. Ya? Baca Alkitab. Baca Alkitab juga. Nah, jadi di dalam beribadah kita melakukan banyak hal yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kenapa dikatakan kenapa kita harus rajin beribadah, ya karena di ibadah kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan dikatakan dalam Roma 12 itu adalah ibadah yang sejati. Persembahan tubuhmu kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati. Lalu kenapa kita berdoa? Jadi Kakak punya ayat pegangan itu di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Coba buka dulu di Alkitab. Coba buka itu Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 tahu Ibu Guru, coba buka kita baca apa itu Filipi 4 ayat 6. Dan kami punyanya Alkitab elektronik di sini enggak apa-apa ya. Filipi 4 ayat 6. Mana ya? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Kita menyatakan semua apa keinginan kita kepada Allah. Lalu ketika kita berdoa, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kedekatannya karena kita bisa akrab, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengerti maksud Tuhan, itu semua melalui doa. Jadi makanya dikatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak berdoa. Oke, terus kenapa pergi ke gereja? Karena seru. Kalau di sekolah minggu ada aktivitasnya Pak Guru. Ya banyak teman juga Pak Guru. Karena ya, jadi gereja itu kan gedung tempat kita untuk beribadah. Jadi kenapa harus ke gereja? Kalau menurutnya Ibu Guru
dulu sendiri ya, karena kita ini ingin beribadah, jadi harus ada suatu tempat buat kita berkumpul beribadah bersama-sama sebagai sesama orang percaya. Ada juga itu dibilang di Alkitab itu, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan pertemuan. Pertemuan ibadah itu ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena di gereja itu tempatnya kita orang beriman berkumpul. Tempat di mana ketika manusia itu percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia memiliki perbedaan. Jadi orang-orang yang percaya sama Yesus dan yang tidak percaya sama Yesus itu memiliki perbedaan. Ketika kita berkumpul di gereja dan pergi ke gereja, kita punya satu visi yang sama. Apa itu visi Pak Guru? Tujuan, Tujuan akhir. Kita punya visi yang sama, yaitu bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Jadi kenapa kita harus pergi ke gereja? Karena kan kalau ke gereja itu kita banyak orangnya, dan di Kristen itu diajarkan soal kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita kasih kepada Tuhan? Dengan mengasihi sesama. Untuk itu kita harus pergi ke gereja. Kita bisa memperlihatkan iman kita. Bagaimana caranya kita mau mengasihi orang kalau kita cuma seorang diri saja? Kasih itu butuh dua arah. Gitu. Jadi kasih itu butuh dua arah, dibilang kakak Iswan. Karena kalau kasih satu cuma satu arah itu bertepuk sebelah tangan namanya. Asik. Seperti apa itu? Katanya kakak Iswan, kalau kasih cuma satu arah itu bertepuk sebelah tangan. Dua Kasih arahnya harus bagaimana? Harus mengasihi, saling mengasihi dan Ya. agape. Siapa yang mau dikasih Pak Harus. Guru? Di semua orang banyak. Oh iya. Maksudnya dua arah bagaimana? Dua orang saling mengasihi. Untuk semua orang Untuk ya, semua tidak orang. memandang dari Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua atau Ibu Guru Kesi. Pertanyaan Ada kedua. lagi pertanyaan Pak Guru. Ini, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, kenapa itu kira-kira? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Supaya tidak binasa. Supaya tidak binasa. Oke, Dan masing-masing yang Ibu Guru tahu kekal. jawabnya, masing-masing Ibu Guru jawab. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Pak Guru Jusman. Kenapa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Ibu Guru Kesi. Kenapa? Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang punya segalanya. Karena Tuhan yang punya segalanya. Oke. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita, memberikan segalanya kepada kita. Kita masih ada sampai hari ini karena siapa? Karena Tuhan kan. Siapa? Sama semua sih kayaknya jawabannya itu Saya- Pak Guru. Iya, Terwakili Saya- benar. Ya. karena sepemikiran. Iya, semua yang kita miliki Punyanya Tuhan. iya punya Tuhan, hanya titipan dari Tuhan. Jadi apalagi ketika anak-anak ini orang yang beriman, orang yang memiliki agama. Jadi kenapa kita memiliki agama? Karena kita percaya kepada Tuhan. Oh, masih ada lagi Yang panjang ini. Iya. Baca dulu Ibu Guru Kesi. Shalom dan hai kakak, saya Ini dia bilang, aku juga mau berterima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kakak-kakak sekolah minggu yang meluangkan waktu untuk mengajar kami semua. Ya walaupun kebaikannya belum bisa kami balas sih. Ya tapi makasih dengan memori indah yang telah diberikan. Aku sangat bersyukur bisa kenal dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan aku juga salut dari semua kesibukan dunia ini masih ada orang-orang yang mau meluangkan waktunya. Ya aku berharap bisa juga seperti guru sekolah minggu, kayak guru sekolah minggu semuanya. Nih, walau ada yang ya tahu apalah, tahu nggak apa? Apa itu? Ada yang gondrong. Ya tapi orangnya asik ya, walaupun mungkin ya hanya bercanda. Ya masih ada pertanyaan yang aku mau tanya tapi nggak tahu. Tanya ke siapa, semoga bisa dijawab. Ya ini dia pertanyaannya, kenapa di gereja banyak orang beriman, tapi sedikit yang berakal? Ya akal nggak kalah penting dari iman kan? Ya ini saja pertanyaannya, Ibu Guru. Ada yang bisa jawab? Sebenarnya lucu ini pertanyaan.
Karena akal sangat bersangkut pautkan dengan iman, kecuali kalau kepintaran. Kayak misal, mungkin saya pintar dalam matematika, atau bagaimanakah ini pertanyaan? Banyak di gereja yang beriman, tapi sedikit yang berakal. Harusnya kalau kita beriman betul-betul percaya sama Tuhan Yesus ya, akalnya kita itu sudah dipenuhi sama kehendaknya Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Orang yang beriman tadi harus rajin beribadah. Kalau kita beribadah, kita tahu apa kehendak Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, sampaikan permohonan kita sama Tuhan. Dan kita peroleh juga. Jadi harusnya orang yang beriman itu ada akalnya. Mungkin begini pertanyaannya kayaknya deh. Mungkin salah ini Ki. Kenapa kayak orang-orang yang di gereja itu kelihatannya beriman? Mungkin begitu kali ya. Akal Kalau yang dari bagaimana jawabannya dulu sih ini? dari situ. Akal yang bagaimana dulu ini? Mungkin kayak kenapa di mungkin orang ya. di gereja kebanyakan Kayak lebih kan kayak kelihatan beriman, tapi ternyata akalnya mungkin ada ini kali ya. mungkin tindakannya kali Iya, yang maksud perbuatan. tindakannya. Seperti apa Maksudnya yang mungkin kayak berperan? gini, tahu dia beriman tapi tindakannya itu tidak sesuai dengan imannya. Maksudnya kayak dia ini orang kayak rajin ke gereja, rajin beribadah, percaya sama Tuhan, tapi kenapa di kehidupannya sehari-hari, Tidak sikapnya seperti yang dia sehari-hari itu katakan. kayak tidak sesuai dengan Atau adabnya begitu imannya ya. ya. Oh, Kayak Maybe. lain dia bilang, lain dia lakukan Iya. begitu Kak, atau bagaimana? Maybe nanda. Atau adabnya begitu ya. kalau dari saya, karena kita masih manusia dan manusia itu berdosa, jadi otomatis nih ada yang tidak, bukan ada yang tidak, ada yang kadang-kala kita lakukan itu tidak berakal, atau memang di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dia itu banyak kegiatan rohaninya, dia lebih banyak fokus kepada kegiatan rohani, tapi dia tidak melakukan kegiatan rohani itu di dalam kehidupan nyata sehari-harinya. Kan biasa kalau orang berdoa tuh, kiranya firman ini dapat nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami praktekkan. Tapi kan nyatanya kita biasa berdoa Ji. Menurutku saya itu juga karena dosa. Kalau bukan dosa, ya karena tidak percaya sepenuhnya sama Tuhan, masih ragu-ragu mungkin ya. Karena orang itu sebenarnya jatuh bangun lagi. Tidak mungkinlah orang yang tiba-tiba bisa, Tuhan saya percaya sama Tuhan, saya serahkan diriku sepenuhnya sama Engkau, besok tidak berdosa. Menurut saya itu tidak mungkin ya. Iya. Karena semua orang di dunia ini kalau misalnya masih hidup pasti berdosa. Karena kalau tidak, misalnya manusia tidak diciptakan sepenuhnya berdosa, pasti ada sebagian kecil dari orang di dunia ini itu tidak berdosa. Tapi kenyataannya ketika manusia dilahirkan itu dalam keadaan berdosa. Betul sekali. Bagaimana Kak? Jadi kayak solusinya bagaimana? Mungkin tergantung Kenapa di dari- gereja banyak yang beriman? Karena dosa. Iya toh? Kalau bukan karena dosa, karena berimannya ini mereka beriman yang pura-pura. Apalagi namanya itu iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah Mati. mati. Atau bagaimana Kak dari Ibu Guru Lita Setuju. atau Ibu Guru Weni? Kurang lebih sih kayak Iya, gitu. kurang lebih sih kayak begitu sih. Iya. Jadi kenapa ini kalau untuk pertanyaan nomor 3 kalau dari kakak sih karena dosa. Intinya dari dosa. Segala hal yang perlu dipertanyakan. Kenapa kayak ada baik dan jahat ya pasti karena dosa gak sih? Bagaimana Kak Rodi? Lagi di pertanyaan. Kenapa di gereja banyak yang beriman tapi sedikit yang berakal? Kalau saya karena dosa. Kalau kita, kenapa di gereja banyak yang beriman tapi sedikit yang berakal? berakal. Tapi sedikit yang berakal. Memang kita beriman itu apa? Tapi kayaknya orang beriman Orang itu nggak beriman bisa itu kita dia ukur pakai- deh, nggak bisa kita tahu bahwa dia ini orang beriman. Dia, maksudnya kan kayak paling kita cuma taunya bahwa ini Dari orang luarnya. aktivis gereja, kayak dia pengurus di gereja, dia ikut pelayanan, ikut persekutuan, tapi nggak bisa diukur bahwa dia itu imannya memang betul-betul seperti itu, nggak bisa dilihat, dan kita nggak bisa ukur, menurutku. Ini agak membingungkan. Ini Kenapa di siapa gereja yang banyak yang bertanya beriman? ini? Siapa yang bertanya ini? Anak-anak sekolah minggu. Sorry. Memang itu beriman tidak punya akal. tidak punya akal. Agak lucu tuh Kak. Ya, orang beriman pasti punya akal dan punya hati. Akal dan hati. Mungkin kayak kak, maksudnya yang dia maksud kali yang tadi kayak sudah minggu tadi bilang sama yang lain, mungkin ini dia maksud kayak yang kan beriman itu kan nggak bisa diukur, nggak bisa juga tahu ini orang
ini Kak Rudi beriman apa enggak, Kak Weni beriman apa enggak. Tapi maksudnya kayak lebih ke dia lihat bahwa sering sekali terlibat di kegiatan di gereja. Kayak dia mungkin ikut pelayanan, pokoknya aktif lah di gereja. Tapi ternyata di kehidupannya sehari-hari itu sikapnya tidak mencerminkan dari apa yang dia lakukan, bahwa dia ini kayak anak di gereja begitu, seorang pelayan, anak Tuhan, tapi cara hidupnya itu tuh tidak kayak gitu. Padahal berkeliaran di gereja, maksudnya kayak tinggal jadi gereja, berkeliaran juga, rajin datang di gereja, tapi itu sikapnya sehari-hari dari kayak kata-katanya mungkin. Ya mungkin ya, seperti itu kali dia maksud. Akal gak kalah penting dari iman kan? Kenapa? Kalau penting di sini. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa di gereja banyak yang beriman tapi sedikit yang berakal? Akal gak kalah penting dari iman kan? Kalau saya contoh tadi sih, kita tidak bisa ukur bagaimana imannya seseorang begitu. Semua kayak akal dan imannya kita tuh yang bisa ukur sebenarnya itu cuma Tuhan sih begitu kan. Oh, saya dapat maksudnya. Iya. Apa maksudnya? Bagaimana maksudnya Kak Rudi? Mungkin- Kita dapat mungkin kita. Aku dapat sih sebenarnya maksudnya, cuman dari pernyataannya yang kedua kan dia bilang begini, akal gak kalah penting dari iman kan? Mungkin ada yang terpikir bahwa kenapa kita berpikir tentang Tuhan? Ya kan mungkin gitu maksudnya. Kenapa mungkin banyak kayak misalnya ini orang kayak percaya Ya. sama Tuhan, cuman bisa masuk gak tadi yang disampaikan Kak Dita ini? Kenapa kenapa banyak yang lebih aktif di gereja tapi kuliahnya hancur-hancuran Ya, misalnya? kayak gitu lah. Toh bisa. Dia lebih pentingkan untuk pergi datang melayani dibanding mereka di rumah belajar. Lebih pentingkan pelayanannya di gereja daripada pendidikannya di rumah. Padahal semuanya itu harusnya seimbang. Kenapa? Karena di dalam iman itu anak-anak akal dan hati itu berjalan bersama. Berjalan bersama, semuanya seimbang. Bagaimana dikatakan bahwa orang beriman kepada Tuhan tetapi Disuruh misalnya malas belajar? tidak untuk antara saja. Artinya ketika dia malas belajar, dia tidak menyayangi diri. Padahal dikatakan Tuhan dalam Alkitab, kasihilah sesama manusia seperti Dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya sendiri dia tidak kasihi, dia tidak belajar, akhirnya dapat nilai yang buruk. Bagaimana dikatakan dia beriman? Kan seperti itu. Pertanyaan apa jawabannya? Dibalik-balik saja toh. Jadi kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, berarti yang paling penting yang pertama kita lakukan adalah mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita tidak rajin belajar, akhirnya nilainya jelek, tidak naik kelas, itu artinya kita tidak sayangi Tuhan. Dan caranya kita sayangi Tuhan adalah sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang yang lain. Ya betul sekali Pak Guru. Ada lagi Makanya pertanyaan? iman itu ada akal dan hati, berjalan beriringan. Oke? Tidak ada pertanyaan baru Bang. Bagian paling susah dan paling saya seru tahu. ngajar anak sekolah minggu. Paling seru ini kalau bikin kalau paling seru kalau kerjakan aktivitas. Oke. Masing-masing paling dari satu-satu karena pasti semua beda-beda apa yang Ini seru, apa yang susah. kalau aktivitas Paling serunya dulu. Paling serunya mulai dari Ibu Guru Kesi dulu paling. Ya kalau paling seru mungkin kalau ketemu sama anak-anak. Iya, kalau ketemu sama anak-anak dan kayak bisa sharing bareng. Apalagi ya? Ya bisa kayak tahu aktivitasnya anak-anak di sekolah. Kalau Bu Rina bagaimana? Kalau Serunya. 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 Oh, serunya mengajar. Iya, mengajar. Kalau pas lagi aktivitas sebenarnya agak rempong sih sebenarnya ini juga kadang. Cuman agak seru karena
anak Indria, apalagi kalau anak Indria, dia akan seantusias itu untuk mau bikin ini, walaupun sebenarnya dibantu sama orang tua juga, tapi kayak menyenangkan itu melihat mereka yang lari-lari, duduk-duduk, ada yang lari, ada yang duduk, ada yang tidak bisa diam. Meskipun capek ya. Iya, meskipun capek, tapi pokoknya seru. Kebun Kesha. Ya, kalau saya mengajarnya kan untuk saat ini di anak kelas Indria. Nah, sama kayak Ibu Guru Lita, serunya itu kalau sebenarnya kalau mereka suasananya itu memang sangat riuh, sangat apa ya? Menyenangkan ketemu sama mereka. Untuk yang paling seru misalnya yang aktivitas ini, dari aktivitas itu mereka sangat antusias untuk melakukan, dan dari aktivitas ini juga bisa jadi mereka bisa ingat apa yang kita ceritakan dari aktivitas. Jadi hal-hal kecil intinya yang dia bisa ingat, dan itu menyenangkan kalau misalnya mereka ingat dengan cerita atau kegiatan kita di setiap hari Minggu. Kalau saya sih itu. Wow. Singkat saja Bu Guru Angel apa? Oke, singkat ya. Kalau saya seru itu karena bisa ketemu anak-anak yang meskipun berbeda-beda karakternya, tapi kayak ini yang paling dirindukan bagaimana Ya. Bagaimana ya? Kayak ada yang memang pendiam tapi dia punya kayak kebiasaan yang sangat dirindukan kalau misalkan dia tidak datang, dan mungkin ada yang sering mengganggu temannya. Tapi kalau dia tidak datang itu kayak ada yang kurang. Jadi itu kayak iya, betul. Dua yang paling dicari di anak-anak itu. Yang paling pendiam dan yang heboh itu. Kalau dari saya. Kalau dari saya, hal yang paling seru mengajar di kelas itu karena suasananya anak-anak di kelas itu tertib, tidak ribut. Terus kalau Pak Guru karena di kelas Dia mau gilir. tidak bisa, karena di kelas kami tidak kalem, dan Kelas kami kami juga Pak Guru kelas seperti kami itu. sungguh riuh. Dia tertib, tidak ribut. Kalau Pak Guru bertanya, dia merespon. Ya, itu saya dari saya. Oke, kalau saya serunya itu yang pertama, yang paling utama sih karena saya ini suka anak-anak. Saya pribadi suka sama anak-anak. Jadi kayak timbul inner childku untuk mau main sama mereka begitu. Salah satu kebahagiaan tersendiri begitu ketemu anak-anak setelah 1 minggu itu sibuk kerja, tapi pas ketemu anak-anak itu yang kayak ketawa-ketawa terus yang mau bikin gitu. Nah, iya, sebelumnya stres, jadi yang kayak hilang stresnya begitu. Refreshing gitu. Intinya kayak begitulah, intinya kayak refreshing gitu karena lihat anak-anak. Itu sih serunya. Kalau saya, karena saya sama kakak Lita sama kakak Kay siap melayani sama-sama. Apalagi kalau liturgi, ya kan saya biasa main gitar. Nah, kalau hanya main dalam semangat terus anak-anaknya joget itu saya suka sekali lihat. Yang ada gerakan-gerakan. Iya, yang ada gerakan-gerakannya. Terus yang kayak sembarang kita bikin anak-anak tapi joget-joget saja. Ada yang tarik-tarik Ya, baju, tarik itu. stola, Ada ada yang maunya ambil Alkitab. Ya, itu yang seru, mantap. Bapak kakak Serunya apa? Dijawab semua. Dijawab semua apa? Mungkin ada kayak Yang versi kelas remaja. Ini kan lebih ke anak kecil India. versinya Pak Guru dulu dia sebagai guru remaja. Ih, besar media. Oh, besar beda sama Miki. Besar. Oh, di kelas besar. Iya, tapi kan biasanya anak kelas. sekolah ini itu kalau anak sekolah minggu itu mengerti. Mengerti itu apa itu firman Tuhan yang sudah diajar. Iya. Mengertinya waktu misalnya ditanya pada saat siapa cerita minggu lalu, semuanya menjawab itu seru. Artinya anak paham dan mengerti yang diajar sama bapak ibu gurunya. Serunya di situ pada saat mengajar. Nah, sekarang susahnya. Susahnya singkat susahnya? paling jelas saja apa susah? Kalau Kalau dari Pak Guru susahnya, apa? Susahnya pada saat mengajar susahnya kalau dari saya pada saat kita menyampaikan firman Tuhan dan anak-anak sementara berbicara,
itu kayak paling susahnya, kadang-kadang ngeblank. Itu sih menurut saya. Jadi Kalau dia dulu dia apa? Jadi kayak langsung apa ya cerita aku tadi, apa dia bilang kok pertanyaannya susah. susahnya Susah ngajar anak sekolah. Paling ini Kak, paling. Paling susah. Susahnya, Palingnya Palingnya paling. yang paling terpaling susah. Kalau saya paling susahnya itu bagaimana caranya saya mencari sebuah kata supaya, apalagi saya biasanya itu mengajar di kelas kecil atau besar begitu. Anak-anak kecil dan besar itu kan pasti masih untuk kosakata mereka pasti masih kurang lah. Toh yang paling susahnya sih itu mencari kalimat kata-kata supaya anak-anak itu bisa memahami dan mengerti apa firman Tuhan begitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua mungkin apa ya, paling susahnya apa di paling susahnya sih untuk membagi waktu untuk datang persiapan, itu sebenarnya paling susahnya. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan itu kalau misalnya memang ada saja waktu yang bisa kayak saat ini bisa berkumpul sama Bapak Ibu guru di sela-sela kesibukan. Nah itu sebenarnya kesusahan itu bisa teratasi dengan baik sebenarnya. Kalau saya juga sih enggak sih. Kita juga Maksudnya kan paling susah ya. Menurutku enggak. Kalau paling susah kayak memang kayak Kak Weni susah bagi waktu antara pelayanan sama waktu pribadi. Iya. Ya, gitu lah. Next. Ya. Pertanyaan Jadi kelima. paling susahnya sebenarnya tidak susah-susah susah-susah bagaimana pada saat mengajar anak sekolah minggu, karena yang paling susah sebenarnya itu orang tuanya kalian. Iya tahu, saya setuju. Kenapa? Karena kami ini hanya ketemu pada hari Minggu, pada saat hari-hari memang hari-hari ada kegiatan, ada yang dilakukan di gereja. Tapi setiap harinya yang paling selalu bertemu dengan kalian itu orang tua. Harus mereka yang Oh, paling jadi susah. kayak kesusahan itu sebenarnya Ya. orang tuanya ya. Jadi mereka yang harusnya paling susah. Iya sih, Bagaimana kayak- caranya mereka berpikir, bagaimana caranya anak-anak itu supaya dia bisa terdidik dengan baik. Karena guru-guru sekolah minggu itu sebagai sebagai pendukung orang tua untuk mendidik kalian. Tapi yang paling utama mendidik kalian itu adalah guru. Jadi yang paling susah sebenarnya adalah orang tua. Paling susah sebenarnya orang tua. Pak Jadi Guru kalian ada paling lagi susah Pak adalah orang tua. pertanyaan Pak Guru. Oke, apa? Apa yang Kakak paling membuat semangat untuk melayani? Sama nih, Kayak saya. tadi pertanyaan Sama tadi. nih, yang Tapi paling apa seru yang kayaknya bikin masuk nih semangat? tadi itu. Kan yang paling seru, terus apa yang bikin semangat Kakak untuk melayani? Paling semangat anak-anaknya Apa sama. yang lucu-lucu? Apa lagi ya? Apalagi nih? Karena Tuhan. Karena mau mengajarkan Paling membuat semangat. Iya benar, kayak biasa sih capek kita di hari Minggu itu. itu kenapa ya? Kalau Ada saya semangat suasananya, besar. suasana riuhnya anak kalau mau mengajar hari Minggu itu kayak yang bikin Kak selalu semangat nantikan hari Minggu. Pakai lem kertas. Karena anak-anaknya di sendiri. Iya, Maksudnya kalau karena datang kayak- ya gurunya punya anak-anak. Kayak datang gitu lucu-lucu, maksudnya datang itu kayak riuh Udah sendiri bentuknya ya. nih. Jadi pokoknya setiap dari Udah semua bentuknya. hari kayak kutunggu-tunggu sekali sebenarnya itu hari Minggu untuk datang sekolah Minggu. Tes dulu. Apa yang kakak paling membuat semangat untuk melayani? Karena anak-anak, Karena karena anak-anaknya. Iya, tahu. Anaknya, iya, karena anaknya, dan ternyata karena anak-anak yang pernah dilayani itu ikut juga kembali melayani. Jadi guru Halo, sekolah Minggu. seperti Pak Guru Rudi, Pak Guru Juswan, saya Guru sendiri, Jessy. Ya kami tidak ya. Kami tidak ya. Kami sudah dulu ya. Ya, jadi seperti Pak Guru Rudi dan saya ini pernah mengajar Casey, pernah mengajar Juswan. Nah, mereka itu bisa kembali menjadi guru sekolah minggu, menjadi teman-teman sepengajaran Sana. Habis Kak. sekolah minggu. Oke, Next. masalah tahu kenapa semangat? Ada? Masih ada yang lain? Itu nih kurang Itu Mira.
Next, kirim cara yang paling seru. masih ada? Kita ke majelis Apa dulu. ini, apa ini? Kita ke pertanyaan majelis dulu. Biar dia orang tua dulu tahu. Mas orang tua dulu. Ah, Oh iya, ada satu pertanyaan. Dan kayaknya tersangkanya ada di sini. tersangkanya ada di sini. Pertanyaan ada di sini. Tersangkanya Karena mungkin dihadirkan. ini pertanyaan muncul karena mungkin orang tua baru. Mungkin orang tua, mungkin ini orang tua bertanya seperti ini karena baru melihat kejadian ini. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Coba Pak Guru Rodi dibaca pertanyaannya apa? Ada pertanyaan. Kakak sekolah minggu boleh blonde kak? Nah, Jawabannya boleh. Tenang aja, boleh. 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 sekolah minggu boleh blonde kak? Atau yang mau jawab? Pak Guru Rodi. Yang kita yang sebenarnya jadi anunya itu adalah ini kita sebenarnya tersangkanya. Tersangka utama. Tidak ditahu, bukan ditahu tersangka. Boleh, guys. Boleh. Kenapa? Kalau Karena di sini tidak Bapak ada Ibu guru dijelaskan. protes, silakan datang ke rakyat. Tidak tulis itu. Kak Ibu Yuswan. guru, Bapak guru tidak boleh. Ada yang Oh, begini Kak, begini. Kenapa saya cat rambut? Karena saya kan waktu kelas seni, dan di seni itu kita belajar untuk mengekspresikan diri. Jadi saya cat rambut untuk bentuk ekspresi diri. Terus yang berubah hanya rambut saya, cara mengajar, apa yang saya ajarkan akan tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Betul sekali. Klarifikasi Ada lagi. yang jawaban gimana? langsung kakak blonde. Oh ya, ini sedikit untuk menjelaskan kepada orang tua atau anak-anak kenapa mungkin heran-heran kenapa ada baru pertama kali ada guru yang blonde padahal sebelum-sebelumnya itu dibuat peraturan untuk guru-guru sekolah minggu bahwa tidak boleh warnai rambut lah, tidak boleh kutekan, terus tidak boleh pakai sepatu yang tidak ada apanya namanya itu, Tidak ada kayak tidak ada kaitannya ke belakang. Ya, Pokoknya intinya banyak yang- aturan-aturan sebenarnya, terus pakai rok, pakai Jeans. celana jeans apapun itu banyak lah. Nah terus kemarin di Raker dibicarakan semuanya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan semua peserta Raker. Kenapa guru-guru harus dilarang? Kenapa harus dibatasi? Apa aturan yang mengikat sehingga mereka tidak boleh untuk warnai rambut atau pakai kuteks? Sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat. Makanya berdasarkan kesepakatan bersama di Raker bahwa tidak ada yang salah kalau memang Bapak Ibu gurunya mau mengekspresikan dirinya dengan mereka mewarnai rambut kah, atau mau panjang rambutnya, atau mau pakai kuteks, itu tidak ada masalah. Yang penting tetap pada pada sesuatu hal yang maksudnya tetap dipandang bahwa itu adalah hal yang baik, tidak merubah citra dirinya. Kalau dia tidak akan merubah karakternya untuk misalnya rambutnya berwarna seperti ini blonde, apakah juga sikapnya, tutur katanya juga harus mengikuti? Enggak. Yang penting kepribadiannya itu tetap sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Maksudnya tidak harus dia bahwa seanggun itu, maksudnya ini orang tua bertanya, mungkin takutnya mungkin ini ketakutannya orang tua, anak-anaknya itu bakal mengikuti guru sekolah minggunya, karena selalu ya mungkin rata-rata ya kayak persepsinya orang tua itu nanti dimarahi ke guru sekolah minggumu kalau begini. Kata-kata yang seperti itu mungkin bakal banyak, mungkin sudah beberapa kali kita dengar, bahkan saya juga waktu kecil mendengar perkataan seperti itu. Kita juga dapat. Nah, untuk kata-kata kalimat seperti ini yang keluar dari orang tua sebenarnya sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua bagaimana jika kami membahasakan
Saya sebenarnya tidak bisa terlalu banyak menjawab bagian ini. Kenapa? Karena pasti akan terus ada pertanyaan yang muncul. Iya. Pasti akan terus ada pertanyaan yang muncul. Ikan tubuhmu bait Allah, kok diubah-ubah begitu? Kan pasti akan muncul pertanyaan seperti itu lagi. Tapi memang ini seperti yang dikatakan sama Kak Dita tadi, bahwa ini menjadi bagian dari kami, di mana raker, di mana sebelum-sebelumnya memang kita sudah punya peraturan bahwa kita tidak boleh bicara, kita tidak boleh menggunakan sendal sepatu yang ada Tidak ada yang ada tali di belakang, tidak boleh cat rambut, tidak boleh ada, kayaknya tidak boleh ada juga kan? Enggak ada juga. Jadi itu banyak sekali peraturan yang ditanamkan ke guru. Raker akhirnya di raker yang beberapa waktu yang lalu, jadi kita sepakati bersama untuk hal-hal seperti itu dihapus dan dikembalikan kembali kepada gurunya masing-masing. Bagaimana Kalau mereka nyaman. bersikap, bersopan dengan yang baik ketika menghadapi anak-anak. Ada lagi pertanyaan. Atau kan sebagian nanti. Ya, paling lama. Paling lama. Bagaimana cara kakak-kakak mengatasi anak yang sangat aktif, mengganggu di kelas atau justru sangat pendiam? Bagaimana cara kakak mengatasi anak yang sangat aktif? Siapa mau jawab? Mungkin dari guru kelas Indria kayak ini. Indria ya. Bagaimana cara Yang kakak terlalu mengatasi anak aktif. yang sangat aktif? Sebenarnya Atau justru sangat pendiam? kalau Kalau yang Indria, yang kayak sering ditanya. Kalau mungkin anak Indria mungkin kayak memang ya umurnya iya, jadi Ya, kayak mereka fasenya mereka Fase. begitu. justru kayak senang sih kelas lihat saya kalau Saya malah sebenarnya tidak suka kalau kelas itu diam. Sunyi. Ya, saya paling suka kalau mereka ribut. Kelasnya Karudi agak aktif ya. Saya paling suka mereka kalau ribut di dalam kelas. enggak juga Iya. kalau Bukan bagus bebas sih, maksudnya kalau memang dia aktif, sudah kayak Pak. kelas kecil, kelas Iya. besar, kelas remaja, terus mereka aktif begitu di dalam kelas ya Lewat diharuskan. Tapi maksudnya kalau anak Indria Tidak, memang maksudnya- pengecualian Kak, dia Iya. tidak akan bisa diam duduk. Karena memang Tapi memang masih saya kalau di kelas kayak di kelas besar itu banyak yang aktif. aktif lah Iya, Bang. Iya, tapi kan iya. kayak Yang ribut. kalau ribut Beda sementara aktif sama kita ini kan Nanti mengganggu cerita juga. Iya. Kami Saya cerita. malah sebenarnya kalau yang kelas yang pendiam itu saya agak Mungkin ada kayak sesuatu kondisi tertentu lah, kayak ributnya itu yang tidak terkontrol lah. Oh ini Saya- sama yang aktif sih, yang aktif bukan yang Mengganggu ada kelas. juga yang itu Oh, yang sangat mengganggu kelas pendiam. kalau mengganggu. Kalau yang Iya. aktif itu positif. Iya. Ya. Aktif. Saya tuh kalau pendiam malah bertanya-tanya ke dalam pikiran ini orang mengerti sikap sih. Iya. Iya. Tapi kalau saya Tapi kalau ada aktif pendiam. dia sebenarnya kalau dia ribut saya tidak merasa terganggu. Cuma memang ada guru-guru yang merasa terganggu. Oh, kalau saya Jadi- maksudnya Ya, tapi kalau saya Tidak. pribadi, Kalau yang Saya mengganggu tidak kelas, Dia jawab. jujur, Dia kan mendengar. jujur ya, kita tidak karena kayak kesenangan kelasnya. mungkin akan merasa terganggu sedikit, apalagi dalam keadaan kondisi yang kayak mengganggu kelas ini, kayak dia ganggu nih temannya yang dia tarik temannya. iya, dia mengganggu temannya yang lagi fokus mendengar cerita, ataukah ada hal-hal kayak perbuatan negatif lah yang dibuat anak-anak. Sebenarnya ya hal-hal seperti itu cara mengatasinya sebagai guru kelas itu gimana Kayak ditegur gimana? kayak mungkin ditegur sih, cuman ada pasti beberapa anak yang tidak mungkin Agak memang susah agak ditegur. susah untuk ditegur, jadi mungkin itu tugasnya. biasanya itu biasanya itu kalau cara mengatasi anak-anak biasanya beberapa guru kan kita di sini ada banyak guru, ada 3 guru, nah itu dibagi-bagi. Bagi-bagi Jadi itu yang ada pendamping. fungsi Nah, pendamping. itu fungsinya untuk itu tadi Hmm. ada di sekitar anak. Kalau ada yang pukul-pukul temannya, nah itu Itu fungsinya mereka. cara mengatasinya seperti itu, begitu memfungsikan guru-guru lain itu sebagai pendamping supaya anak-anaknya bisa diatur dengan baik.
dan tidak mengganggu. Tapi saya Kalau lihat kalau ribut itu Tapi kalau anak-anak yang aktif itu sebenarnya kalau Bagus. mereka tidak datang akan sangat dirindukan. saya sangat suka saya lihat kalau ribut karena saya bisa melihat bagaimana ini guru menangani kelas itu ketika anak-anak ribut. Terus kalau yang sangat pendiam, Sangat pendiam pada Saya terkadang bingung. Kenapa diam, Dek? susah untuk menebak apakah anak-anak itu mengerti atau tidak. ditantang terus kamu guru. Kalau Oke, dia tuh jadi disebut ada lagi? bagaimana ini? Iya, kadang juga Disebut menjawab namanya. media. Ya, lebih berinteraksi lah. Kalau interaksi Jadi malah biasa kalau berinteraksi. disebut juga namanya biasanya tidak menjawab. Kayak maksudnya di ini kayaknya didekati deh. Iya Kak. Tapi memang adik anak yang ribut. Biasa berusaha ke adik anak kecil, anak besar. Tuh biasa pun coba dekat-dekati di situ. Paling enggak. Kita berkumpul. Tahu siapa itu? Langsung kita tutup mulut, langsung kita senyum-senyum, lihat-lihati. Siapa itu? Dia ketawa kayaknya guru. Dia ketawa aja guru ini. Dan nonton pasti. Pasti dia bilang emak itu. Dia ketawa-ketawa ini di Nah, rumah. dia bilang emak gitu ceritain ke Pak Guru Runi. Oh ada. Oke, next. Next Mika. Nomor 2, Kisi. Nomor 2. Ada nih Pak Guru. Majelis. Apakah Kakak merasa kesulitan membagi fokus jika ada anak dengan rentang usia atau kebutuhan yang berbeda dalam satu kelas? Kalau rentang usia kan sudah diatur kelas-kelasnya sesuai. Tidak itu kalau satu kelas itu ada anak yang berbeda Tidak, yang jauh. maksudnya rentang usia, yang rentang usia aku Oh, jadi Dia tahu ada. rentang usia kan memang sudah diatur nih kelasnya tuh kelas iya. kecil, besar, usia segini. apa aja. Enggak jika itu. Tapi untuk yang kebutuhan yang berbeda dalam satu kelas tidak ada yang berbeda-bedakan sih. kalau ada saya. sih aman Aman sih. sih karena kayak berbau Kan juga. kita tahu apakah kesulitan bagi fokus. Tidak, Tidak. Karena kan semua anak-anak yang datang sekolah minggu, kalau anak-anak datang sekolah minggu itu, pokoknya semuanya kita sama. Pelayanannya seperti apa? Pelayanannya sama. Tidak ada Ji yang susah. Selama ini Tidak aman ada aja sih. kesulitan. Semua anak istimewa. Semua ada Lanjut, istimewa. lanjut. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, apa tantangan terbesar Secara waktu. secara waktu, tenaga, atau tenaga. mental yang kakak rasakan selama melayani di sekolah ini periode Sudah ini? tadi. Sudah tadi Sudah sudah ini kan tadi. pertanyaan di atas Pertanyaan yang paling Oke. Atau jawab di sini. Lanjut Ini Ali. sudah terjawab ya. Sudah tadi, Di sudah. awal. Ya, secara psikologi. Bagaimana? Bagaimana penilaian kakak-kakak terhadap komunikasi antara pengurus sekolah minggu dengan majelis jemaat selama ini? Ya, Gimana gimana? dengan kakak? Pak Ketua. Pakai tua sekaligus lucu. Pak Ketua sekaligus majelis. Iya silakan. Kalau ada bicara dari dia ada sendiri. Ya bagus, maksudnya setiap ada hal yang ingin kami kerjakan atau setiap ada sesuatu, memang kadang kami di sekolah minggu ini jika memang ada sesuatu yang bisa kami atasi, pasti kami coba atasi. Namun jika ada memang sesuatu yang perlu bantuan dan dukungan dari majelis, pasti kami komunikasikan. Masalah apa masalah? Pasti kami komunikasikan. Termasuk beberapa hal yang terjadi dalam belakangan ini ataupun dalam periode ini, dalam periode kepengurusan selama 3 tahun. Jika ada masalah yang memang kami bisa atasi, kami atasi sendiri, dan kami komunikasikan secara internal dalam sekolah minggu, dalam guru-guru sekolah minggu. Tapi jika ada memang yang di luar dari kemampuan kami, pasti kami akan bicarakan sama majelis. Ya. Selanjutnya. Jadi kalau ditanya bagaimana komunikasi, baik. Baik, sangat baik. Next, ada lagi pertanyaan, bagaimana menurut Anda sebagai guru sekolah minggu? Saya jelaskan dan bagaimana pemahaman Anda tentang membimbing anak menuju terang iman dalam hal ini, membimbing anak yang sering berbicara kotor, tidak sopan dalam ibadah atau sehari-hari dan lain sebagainya.
Kalau bicara kotor tuh ambilkan air baru kasih mandi, bersihkan mulutnya, Makanya bersihkan lingkungannya sih sapu. kalau dia misalnya kotor kan juga sopan Iya. anak-anak. Tergantung di mana sebenarnya mereka bergaul begitu. Karena seperti yang tadi Kak Rudi bilang, tugas utama dari guru sekolah minggu yang mengajar dan ketemunya itu terbatas. Cuma di hari Minggu. Ya, cuma di hari Minggu dan beberapa waktu yang lain. Kalau misalnya membimbing anak menuju terang iman itu, kami di guru sekolah minggu kita Mandria itu untuk yang remaja sudah ada kelompok pendalaman Alkitab. Jadi kelompok pendalaman Alkitab itu dipakai untuk bagaimana caranya membimbing adik-adik kita yang remaja supaya mereka betul-betul memahami iman itu dan melakukannya. Karena kan di dalam pendalaman Alkitab sendiri itu pasti akan bersinggungan langsung dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kayak normalisasi dosa. Misalnya kita ngomong ANJIR. Nah itu kan banyak sekali itu anak-anak ngomong seperti itu. Karena normalisasi dan hal-hal yang itulah diangkat dalam isu pendalaman Alkitab, yang dimana pendalaman Alkitab itu tidak dilakukan hari Minggu begitu. Tergantunglah guru-guru pembimbingnya siapa. Seperti itu. Karena normalisasi kan berarti Cara karena juga, Pak. karena terkadang ada yang menormalisasi sehingga caranya kita di sekolah minggu membimbing ialah berusaha untuk tidak mengkerenkan hal-hal yang tidak tidak baik. mengkerenkan hal yang tidak baik, tidak bukan Tidak Yang gaul. kayak Tidak nganggap gaul. tren ternyata itu Tidak FOMO merusak. begitu ya, Iya, dengan FOMO, tren-tren yang kata-kata yang agak Apa itu menyimpang. FOMO? Apa tahu itu FOMO? Fear of missing Fear out. of missing out. Ketakutan kalau misalnya tidak ikut. Ketakutan kalau misalnya tidak ikut tren. Oke. Ya, Ya pertanyaan terakhir. Jelas ini kayaknya nih. dengan saat ini secara khusus di Bukit Kamandrea ada beberapa anak-anak yang entah kesalahan dalam pergaulan atau dalam keluarga sehingga ada beberapa kasus yang sampai meninggalkan Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda sebagai guru sekolah minggu dan cara apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan iman percaya anak sehingga di dalam pergaulan pun mereka tidak akan terpengaruh dan mendesak-desakan teman-teman pergaulannya. Bagaimana ini Bu Guru dan Bapak Ibu guru yang remaja? Kan yang sampai meninggalkan Tuhan itu biasanya yang sudah Mengerti. masa pubertas lah. Sudah bisa memilih. Tidak mungkin anak Indria atau Mungkin juga mungkin visi bahasa ya. tidak mungkin anaknya anak Indria atau dia mau pindah meninggalkan Tuhan. Kalau ditanya bagaimana menurut Anda sebagai guru sekolah minggu, ya menurut kami sebagai guru sekolah minggu pasti sedih lah, sedih dan apa tadi, Saya sih kayak merasa sedih dan merasa sedikit kayak apa sih kurangnya saya dalam mengajar selama ini. merasa sedih dan merasa bertanya-tanya kenapa semua ini bisa terjadi. Harusnya Intinya jadi kayak bahan evaluasi sih kalau dari saya sendiri tuh kayak bahan evaluasi saya sebagai guru sekolah minggu gitu. Apakah dari yang apa saya ajarkan selama ini, apakah memang ada hal-hal yang tidak masuk ke anak-anak gitu. Dan itu menjadi apa ya? Saya mencari cara bagaimana supaya anak-anak ini bisa memahami saya lebih gitu, memahami pengajaran saya tentang iman Kristen itu secara lebih. Nah itu sih kalau dari saya. Yang dulu yang lain. jadi kalau ditanya bagaimana menurut sedih dan Jadi itu apa ya? Itu salah, ya pasti salah. Jadi bertanya bagaimana menurut Anda sedih dan salah. Kalau kemudian ditanya lagi cara apa yang akan kita lakukan? Caranya pada saat mereka sudah pindah, tidak ada cara lagi. Caranya adalah bagaimana orang tuanya apa ya? cara untuk Kalau meningkatkan iman gini, kalau sudah pindah,
kita sebagai guru sekolah ini tidak tahu lagi mau caranya seperti apa kalau sudah pindah. Tapi sebelum dia pindah, ya ini Kalau saya di sini lihat karena meninggalkan Tuhan. artinya dia sudah pindah. Selain pindah juga ada sih. Kalau misalnya dia belum pindah, kami akan guru-guru mungkin akan terus mengusahakan supaya anak-anak bisa selalu dekat dengan Tuhan. Makanya beberapa kesempatan yang lalu saya sudah katakan selalu sama guru-guru sekolah minggu, terus buat anak-anak ada di gereja. Itu selalu saya bilang sama ibu guru sekolah minggu, Bapak ibu guru sekolah minggu, terus buat anak-anak selalu ada dalam gereja setiap hari apapun mereka melakukan. Mereka bikin aktivitas, kamu olahraga, terserah. Yang jelas sedikit. Jangan biarkan anak-anak Ya, kita tertinggal. Bukan dalam artian mereka tidak bergaul di luar, Iya. dalam artian banyakkan mereka di gereja supaya hal positif itu kan semua dari gereja. Kita selalu berharap hal positif itu semua dari gereja dan hal positif yang paling banyak didapatkan oleh anak. Jadi salah satunya adalah selalu buat apapun itu, mau kumpulkan anak di gereja kah, kita mau PA atau kita mau bikin aktivitas kah, tidak apa-apa libatkan anak kita bikin aktivitas untuk hari Minggu. Ikut. Yang jelas Ikut. satu minggu itu anak-anak lebih banyak di dalam gereja Latihan. dibanding dengan mereka bergaul di luar. Jadi istilahnya banyakkan hal positif yang mereka dapatkan daripada hal negatif yang ada di luar. Tapi sebenarnya toh Kak, maksudku Itu sih sebenarnya kalau kita bilang juga Kak bilang Sebenarnya seperti itu. kalau Kak Rudi bilang supaya lebih banyak hal positif dia dapat dari gereja, masa kita usahakan, maksudnya seperti yang kayak Kak Rudi bilang toh, kita usahakan guru sekolah minggu supaya anak-anak itu kayak selalu terlibat di gereja, lebih banyak aktivitas di gereja, mau datang main bola atau apa. Masalahnya adalah Kak, ini kan masalah imannya anak-anak. Maksudnya iman seseorang kayak itu tadi yang ada pertanyaan di awal itu kan kita tidak bisa ukur imannya seseorang. Terus kita sebagai guru sekolah minggu tidak punya power untuk masalah imannya anak-anak. Jadi kita juga ketemu sama anak-anak itu cuman di hari Minggu. Nah, kita hanya ketemu berapa jam. Nah, ini sebenarnya kayak masalah fenomena ini tuh sebenarnya kayak lebih merujuk ke anak remaja lah, kelas remaja. Nah, salah satu hal yang kami lakukan sekarang melihat hal yang terjadi, kami mulai melakukan seperti kayak ibadah kreatif untuk anak remaja yang untuk kayak lebih menarik anak-anak untuk ikut lebih lebih sering ikut kegiatan di gereja. Nah, salah satunya juga itu kami mulai melakukan kelompok kecil, kayak kelompok belajar Alkitab bersama dengan anak-anak. Ada misalnya 3 anak-anak dalam dipandu atau dipimpin oleh 2 atau 3 guru sekolah minggu, dan itu baru kami akan mulai. Itu adalah salah satu sudah mulai ya? Oh ya. Itu adalah salah satu cara langkah yang kami mulai lakukan karena memang fenomena hal seperti ini tuh bikin bukan hanya orang tuanya yang sedih, tapi kita juga guru sekolah minggunya merasa sedih. Cuman kan yang lebih berperan besar juga untuk mengawasi dan melihat anak-anak itu bukan kaminya guru sekolah minggu, tapi iya bapak ibu di rumah atau kakak atau saudara atau om atau tante yang lebih sering ketemu sama anak-anak itu, ya seperti itu. Maksudnya itu yang akan lebih punya lebih punya pengaruh besar untuk pergaulan anak-anak. Jadi kayak yang akan memantau melihat anak-anak itu bergaul dengan siapa, itu sebenarnya orang tuanya yang akan lebih banyak tahu dia bergaul dengan siapa, dengan teman-temannya. Itu lebih banyak orang di rumah sih, karena kita tidak tahu, guru sekolah minggu tidak tahu mereka setiap hari itu pergi kemana, aktivitasnya seperti apa di rumah, mereka di rumah bagaimana. Karena anak-anak kalau datang ke sekolah minggu itu kita lihatnya mereka semua baik-baik saja, maksudnya tidak ada hal yang miss di dalam mereka dilihat seperti itu. Paling kayak ada yang ribut, ada yang pendiam. Nah, untungnya bagusnya juga kalau memang
orang tua sangat mendukung anak-anak untuk lebih sering datang ke gereja, maksudnya ikut paling tidak dari kecil mereka selalu diarahkan untuk ikut ibadah sekolah minggu supaya terbentuk kebiasaan anak-anak untuk lebih sering ikut ke gereja. Masalahnya ada juga anak-anak remaja yang ya mulai nih malas-malasan untuk datang gereja. Kami guru sekolah minggu kalau kayak ada beberapa anak-anak bukan hanya anak remaja ya, dari anak indria sampai remaja, kalau mereka sudah berapa minggu tidak datang sekolah minggu, itu kami usahakan hubungi orang tuanya atau kami kunjungi. Kalau memang sudah tidak datang, itu adalah bentuk salah satu upaya dari kami lakukan ke anak-anak yang sudah jarang datang sekolah minggu. Tapi lebih besar dari itunya, harapan kami sebenarnya orang tua juga di rumah untuk saling support dengan guru sekolah minggu untuk lebih mendorong anak-anaknya untuk ke sekolah minggu. Menurutku sih Kak, karena itu salah satu hal yang maksudnya pergaulan kan tidak bisa 24 jam lihat anak-anak tak. Ya, jadi itu cara-caranya gurunya. Itu cara-caranya. Ada kakak Rion, pada pertanyaan terakhir ini. Jadi itu tadi ya, belum jawab. Padahal itu dia yang mesti jawab. Jadi itu ya, anak-anak, Bapak Ibu guru semua yang nonton ini video. Jadi itu cara-caranya guru sekolah minggu untuk bagaimana supaya anak itu tidak meninggalkan Tuhan atau tidak mudah tergiur dengan pengaruh pergaulan yang ada di luar. Ya, jadi itu tadi ada yang mengaktifkan dengan cara mengaktifkan anak di gereja, jadi aktif, ada kegiatan misalnya kegiatan paduan suara, kegiatan olahraga, ada PKPA, ataupun mungkin membuat aktivitas apapun itu di gereja. Jadi itu cara kita yang kita lakukan di sekolah minggu. Selanjutnya mungkin pertanyaannya, bagaimana cara orang tua di rumah? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan untuk orang tua. Ya, orang tua di rumah, bagaimana cara orang tua agar anak-anaknya tidak meninggalkan Kristus suatu saat. Nah, jadi mungkin karena itu tadi yang disampaikan sama Bapak Nita, beban sepenuhnya itu tadi bilang waktu ditanya bagian paling susah, sebenarnya paling susah di kita mengajar anak-anak di sini. Yang paling susah adalah bagaimana orang tua mengajar anak-anaknya di rumah. Apakah hanya pendidikan moral yang diajarkan atau tentang bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana keagungan Tuhan, bagaimana Tuhan itu, dan bagaimana Allah yang benar, Allah yang penuh kasih. Apakah itu hanya pendidikan moral saja yang diajarkan atau tentang iman Kristen? Ya, jadi itu. Ada lagi? Oke. Ada closing statement atau tambahan dari Kak Rion? Kalian tadi ini di dalam gereja jadi baru masuk. Dan yang paling Ya, tambahan dari saya, apa yang dijelaskan oleh rekan-rekan guru sekolah minggu tolong didengarkan, dipahami, dan dilaksanakan. Amin. Amin. Haleluya. Seluruh kegiatan sekolah minggu di Jemaat Bukit Tamalan Ria boleh terlaksana kalau ada dukungan dari orang tua. Bukan hanya mendukung dana, bukan hanya mendukung pikiran, tapi mendukung bagaimana supaya anaknya bisa disuruh datang ke sekolah minggu. Mari bekerja sama Jadi ya, bekerja sama mari orang bekerja tua sama, karena supaya ada beberapa juga yang kami kunjungi dan belum ada hasil. Kenapa? Karena ya kembali lagi, kalau tidak didukung dari orang tuanya tidak mungkin kami mau datang di rumahnya mau paksa anaknya kan, pasti harus dari orang tuanya. Jadi sudah beberapa yang kami kunjungi dan belum ada sampai. Jadi mohon dukungan dari orang tua juga. luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang baik itu dari anak-anak sekolah minggu,
dari orang tua ataupun dari majelis yang boleh disampaikan kepada kami semua guru-guru sekolah minggu untuk kita diskusikan dan bicarakan bersama-sama. Terima kasih untuk semua pertanyaannya, terima kasih untuk semua masukan-masukannya, dan kami sangat bangga, kami sangat bahagia memiliki anak-anak sekolah minggu yang sangat istimewa di hati kami, yang setiap minggu kami rindukan untuk kami berjumpa bersama-sama, beribadah, memuji Tuhan. Apapun karakter yang dimiliki oleh anak-anak kami sangat bahagia dan bersyukur ada di masa-masa proses pertumbuhan iman mereka, dengan harapan bahwa mari bersama-sama anak-anak, juga orang tua, majelis dan guru sekolah minggu kita bekerja sama untuk terus memperlengkapi anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan dan akan menjadi pelayan-pelayan Kristus, akan menjadi anggota-anggota gereja yang berdampak bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian untuk bincang-bincang santai Q&A pada hari ini yang diselenggarakan oleh bidang multimedia dari Sekolah Minggu Jemaat Bukit Amalan Rea. See you di next Q&A selanjutnya. Kami akan memberikan kami akan memberikan kesempatan di lain-lain berikutnya untuk kita sama-sama berdiskusi. Bisa juga kami akan mengundang anak sekolah minggu mungkin ke sini, atau orang tua atau majelis untuk bersama-sama berdiskusi. See you next time.